Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di kegiatan kita, agenda kita dakwah ya. Kita langsung aja insyaallah malam ini Nadia menyampaikan tentang membentuk hati yang tangguh. Berat. Ya, nih. Kerapuhan. Ya, betul sekali Kak. Ya, jadi yang mau Nadia sampaikan hari ini, mungkin buat akal kita, pasti nanti bakal bakal berkata kayak gini, kayaknya ini pernah kita dengar deh, mungkin nanti yang bakal Nadia sampaikan mungkin pernah didengar di kajian-kajian ataupun pernah dengar dari nasihat siapa gitu. Tapi yang kita inginkan ketika mungkin ini sudah pernah ada yang menyampaikan ataupun kakak-kakak pernah dengar di kajian-kajian adalah semoga hati kita, semoga kolbu kita kembali terisi gitu, kembali ke charger gitu. Karena gini, kadang ketika kita mendapatkan sebuah ilmu atau mendapatkan sebuah pelajaran dari kajian ataupun dari manapun gitu ya. Jadi kan itu semua ilmu ya. Nah, itu masuknya ke dalam akal kita gitu. Masuknya ke dalam akal kita. Nah, dari informasi-informasi yang kita dapat di otak kita akan tersimpan semuanya gitu kan. Akal kita akan menyimpan semua informasi-informasi yang pernah kita dapat gitu. Nah, jadi insya Allah lah di dalam akal kita tuh ya udah ada gitu kan, udah numpuk gitu dalil-dalil gitu yang pernah kita dengar gitu. Ayat-ayat yang udah pernah kita dengar ataupun hadis-hadis yang udah pernah kita dengar, pengetahuan, rumusan atau segala macamnya. Ya udah numpuk aja gitu dalam akal kita. Cuman pernah nggak sih ngerasa kayak misalnya iya sih, aku tahu kalau misalnya ini wajib, tapi kok males ya, gitu kan. Atau misalnya, iya sih aku tahu ini nih nggak boleh, tapi ya gimana ya, gitu kan. Akhirnya melakukanlah itu. Nah, kita tuh udah tahu kan itu maksudnya tentang nggak boleh sama boleh tadi, berarti kan, apa namanya, itu bukti bahwa akal kita tuh sebenarnya paham, gitu kan. Akal kita itu sebenarnya paham. Tapi kenapa masih berat buat ninggalin sesuatu atau masih berat buat ngelaksanain sesuatu gitu. Kayak contoh lagi misalnya, kita tahu, iya sih ini banyak pahalanya, tapi gimana ya kok rasanya males gitu kan, kadang merasa seperti itu. Nah, ini masalahnya yang terjadi adalah masalahnya di hati kita, masalahnya di kalbu kita gitu. Jadi, ya inilah kenapa hati itu butuh terus-terus disiram, butuh terus-terus dimasukin, dengan makanan, asupan gitu kan. Perlu juga di-charger terus-menerus gitu, karena kalau nggak diisi, kalau nggak di-charger, hati kita bakal lemah gitu. Kita bakal, turun imannya gitu kan. Makanya hati itu kudu terus disiram gitu. Jadi semoga, apa yang akan Nadia sampaikan, ini baru itu ya, baru baru pengantar. Ya semoga dengan, yang bakal Nadia sampaikan, ini kemudian bisa menambah ketangguhan dalam hati kita gitu. Seperti judulnya tadi kan, apa tadi? Judulnya Nadia lupa deh. Iya. Nah, itulah. Ya, jadi di sini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 214 yang artinya, "Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu seperti kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata,
Kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Gitu. Jadi di ayat ini Allah ingin mengajak kita semua berbicara tentang ujian, gitu kan. Ujian untuk orang beriman yang menjadi penyambung dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala dari banyaknya hamba yang Allah ciptakan gitu. Nah, setelah di ayat ini sebelumnya Allah pun menjelaskan tentang orang-orang yang ingkar, tentang orang-orang yang diberi hidayah. Maka di ayat ini Allah memberitahu para nabi bahwa tidak semua yang Allah beri hidayah itu menempati level yang sama gitu. Akan ada nantinya dari kita sebagai seorang hamba yang bakal menempati level yang tinggi sekali gitu kan. Akan menempati level yang tinggi sekali dan ada juga yang menempati level yang di bawah atau tidak naik level gitu. Karena apa? Karena untuk yang mendapatkan tempat di level yang tertinggi, karena sabarnya dalam menghadapi ujian yang diberikan sama Allah, gitu kan. Habis itu yang menempati level di bawah ataupun yang nggak naik level, itu kemudian adalah yang tidak sabar dengan ujian tersebut, dengan ujian yang Allah kasih. Makanya tidak bertambah levelnya ataupun tetap stuck di level itu, gitu. Nah, kemudian ayat ini juga berkisah tentang contoh-contoh orang yang diuji dengan cobaan yang maha dahsyat di masa sebelum Rasulullah dan para sahabat hidup. Nah, maka di ayat-ayat berikutnya, eee, di sini agar kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW menempatkan derajat yang sama dengan mereka dalam melewati ujian maha dahsyat. Nah, gitu. Jadi di ayat, eee, se setelahnya, di situ disebutkan diwajibkanlah kepada mereka syariat infak, sedekah, dan peperangan, gitu. Nah, di sini ada perkataan dari Buya Hamkah dalam tafsir Al-Azhar. Beliau mengemukakan, ayat ini menegaskan tidaklah boleh kaum muslimin mengimpi-ngimpi, mengenang-enang akan masuk surga dengan tidak ada keberanian berkorban sebagaimana umat terdahulu, gitu. Karena surga tidaklah disediakan untuk tukang mimpi, kata beliau seperti itu. Lalu di tempat lain pun beliau menyambungkan bahwasanya kalah dan menang tuh pasti bertemu, gitu kan. Akan tetapi salah satu sebab yang penting dari kekalahan adalah apabila umat Islam telah memandang bahwasanya masuk surga itu mudah, gitu. Nah, lalu banyak banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan pertanyaan yang serupa dengan ayat tadi ya. Yang tadi contohnya, "Apakah kalian mengira akan masuk surga?" Itu kan contoh. Habis itu contoh lain ada ayat yang, "Apakah kalian mengira akan dibiarkan beriman?" Gitu kan. Nah, yang semuanya di sini memberikan ketegasan yang di dalam ayat itu terkandung kalimat iman yang bisa menambahkan iman gitu. Jadi, eee ternyata nggak ada iman tanpa cobaan gitu ya, nggak ada kemenangan tanpa ujian, dan nggak ada juga pertolongan tanpa kesabaran gitu ya teman-teman. Nah, di sini mereka yang meraih sebenar-benarnya iman adalah mereka yang ditempa dengan cobaan gitu kan, ditempa dengan ujian dan dan orang ini, hamba ini dapat melewati semuanya dengan kesabaran. Kesabaran yang tanpa batas. Jadi sebenarnya sabar tuh nggak ada batasnya gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang menyampaikan, "Nih, apa, sebelum kesabaranku habis." Nah, sebenarnya kesabaran tuh nggak bakal habis gitu ya, sebenarnya, gitu. Jadi Allah tuh nggak membutuhkan kita itu berpura-pura menjadi hamba yang kuat, gitu. Allah tuh cuma pingin kita tuh mengaku bahwasanya kita itu hambanya yang lemah. "Ini loh, aku sebagai hamba yang lemah," gitu kan. Hamba yang, nggak punya daya apa-apa, gitu. Maka Allah lah yang akan membuat kita menjadi hamba yang kuat, gitu. Kuat dalam menghadapi apa-apa yang Allah siapkan, apa-apa yang, Allah suguhkan nantinya untuk menguji komitmen kita, untuk menguji keseriusan kita, gitu. Ketika tidak pernah kita kita tuh nggak pernah tahu di bagian bumi mana, pada hati yang mana, dan ketetapan yang mana yang baik untuk kita, gitu kan. Tapi kita percaya bahwa kebaikan itu ada pada apa-apa yang Allah udah pilihkan ke kita, gitu. Jadi semua yang udah Allah pilihkan, semua yang udah Allah tentukan, atau yang nantinya bakal Allah tentukan, percayalah itu yang terbaik untuk kita sebagai hambanya gitu. Kalau saja kita berpikir, ternyata
benar gitu loh, maksudnya bahwa kita bisa mendapatkan pelajaran itu nggak harus selalu dari hal-hal yang baik. Maksudnya ketika kita mendapatkan ujian itu kan kita bisa belajar dari situ. Pokoknya intinya kita mendapatkan suatu pelajaran tuh nggak mesti dari hal-hal yang baik aja gitu. Untuk yang terakhir ada kata-kata seperti ini. Jadi ada kata-kata yang di sini Nadia bacain ya. Jadi langkah kecilmu mungkin tidak akan terlihat besar sekarang gitu kan. Melangkah saja gitu maksudnya melangkah saja. Satu 2 langkah saja sesuai dengan kemampuan yang kamu bisa. Kamu tidak perlu membuat langkahmu seirama dengan orang lain gitu kan. Tetaplah baik pada dirimu sendiri, meski mungkin sering gagal, meski sudah merasa sangat lelah, tapi tetaplah pelihara mimpimu dan jangan sampai terpengaruh oleh standar sukses milik orang lain gitu. Jangan takut untuk menjadi diri sendiri gitu. Karena dia lupa Nadia ngutip dari buku mana, cuma Nadia suka nulis aja gitu, maksudnya ada kalimat-kalimat penyemangat Nadia suka tulis. Nah, ini Nadia tambahkan dalam dakwah-dakwah. Nadia tambahkan dalam, obrolan kita malam ini gitu. Tapi Nadia lupa, nanti mungkin Nadia cariin, supaya bisa Nadia sampaikan siapa penulisnya gitu ya. Tuh mungkin sampai sini dulu, untuk dakwah Nadia, kultum Nadia malam ini. Semoga apa ya, ini bukan bukan apa-apa, maksudnya ini adalah nasihat untuk Nadia sendiri terutama. Dan semoga apa yang tadi Nadia sampaikan, kemudian bisa benar-benar menumbuhkan ketangguhan dalam hati kita gitu ya, sambil kita men-charger hati supaya tidak melemah hati kita, supaya tidak turun iman kita gitu ya. Oke mungkin sampai sini dulu yang bisa Nadia sampaikan, atas segala kurangnya Nadia mohon maaf. Nadia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.